Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wahida dari Prodi PIAUD. Saya akan menjelaskan sedikit tentang asesmen autentik. Di sini ada pengertian asesmen autentik ini, proses penilaian yang dilakukan secara langsung melalui kegiatan nyata yang dilakukan anak dalam kehidupan sehari-hari. Guru itu mengamati bagaimana anak belajar, bagaimana anak bermain dan berinteraksi, dan menyelesaikan tugas tanpa memberikan tes tertulis. Asesmen autentik ini bertujuan memperoleh gambaran perkembangan anak secara menyeluruh. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama dilakukan selama kegiatan belajar, yang kedua berpusat pada anak, ketiga menilai proses dan hasil belajar, yang keempat menggunakan observasi secara langsung, dan yang kelima bersifat berkelanjutan. Adapun teknik asesmen autentik ini, yang pertama diobservasi dulu ya, yang kedua ada catatan anekdot, lalu ada checklist, yang keempat hasil karya atau portofolio, yang kelima wawancara sederhana. Jadi ada pun contoh asesmen autentik ini, misalkan ada tema tanaman, kegiatannya menanam kacang hijau. Jadi hasil observasinya itu misalkan anak yang bernama Aisyah, guru itu mengamati bahwa yang pertama anak ini mengambil tanah sendiri atau tidak, yang kedua memasukkan biji kacang hijaunya itu di dalam pot, yang ketiga menyiram tanaman dengan hati-hati, yang keempat mampu menjelaskan bahwa tanaman itu membutuhkan air. Jadi anak ini menunjukkan perkembangan motorik halus, kognitif, bahasa, dan tanggung jawab. Adapun simulasi asesmen autentik ini, guru berkata, hari ini kita akan menanam kacang hijau. Selama anak bekerja, guru mengamati cara memegang sekop, cara memasukkan tanah, cara bekerja sama, dan cara berbicara. Setelah guru selesai mencatat hasil perkembangan tanpa memberikan nilai angka ya. Adapun di sini asesmen spesimen rekod, yang dimaksud asesmen spesimen rekod ini berupa pencatatan rinci mengenai perilaku anak secara lengkap selama periode waktu tertentu. Guru ini menuliskan semua perilaku anak apa adanya, tanpa memberikan pendapat atau penilaian pribadi. Biasanya dilakukan 5-15 menit. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui perilaku anak ini secara mendalam, mengetahui penyebab suatu perilaku sebagai bahan evaluasi pembelajaran, sebagai dokumentasi perkembangan anak. Untuk ciri-cirinya di sini, yang pertama ditulis secara kronologis, yang kedua lengkap dan rinci, yang ketiga objektif, yang keempat tidak menambahkan opini, yang kelima berdasarkan fakta. Contoh spesimen di sini, misalkan anak bernama Rapi, lalu catatan di pukul jam 8 ini Rapi mengambil 5 balok dari rak, lalu jam 8:02 Rapi menyusun balok menara, lalu kemudian jam 8:04 menaranya itu roboh. Lalu jam 8:05 itu Rapi tertawa lalu mengambil balok kembali. Pukul 8:07 temannya datang dan membantu. Pukul 8:09 mereka berhasil membuat menara itu lebih tinggi. Lalu pukul 8:10 guru meminta anak merapikan balok, dan
rapi langsung mengikutinya. Jadi dari catatan tersebut guru itu mengetahui bahwa Rapi itu memiliki kemampuan memecahkan masalah, bekerja sama, dan tidak mudah menyerah ya. Jadi untuk simulasi spesimen recordnya itu guru hanya mengamati, guru hanya membawa buku catatan, setiap perilaku anak itu ditulis sesuai waktu, lalu yang terakhir guru tidak mengoreksi atau memberi komentar selama observasi berlangsung. Adapun asesmen time sampling ini adalah teknik observasi yang dilakukan dengan mengamati perilaku anak pada interval waktu tertentu. Misalnya setiap 5 menit atau 10 menit guru hanya mencatat apakah perilaku tersebut muncul atau tidak pada waktu yang telah ditentukan. Di sini bertujuan untuk mengetahui frekuensi perilaku anak, mengidentifikasi perilaku yang sering muncul, mengetahui perkembangan perilaku dari waktu ke waktu. Adapun di sini ciri-cirinya ada interval waktu, fokus pada satu perilaku, dicatat secara berkala, mudah dianalisis. Contoh tim sampling di sini adalah mengganggu teman saat belajar. Misalkan diobservasi di sini dalam kurun waktu 30 menit. Jadi pukul 8.00 ternyata anak ini mengganggu. Lalu dilihat lagi pukul 8.05 anak ini sudah tidak mengganggu, tetapi pukul 8:10 anak ini mengganggu lagi. Terus pukul 8.15 anak ini sudah tidak mengganggu, pukul 8.20 tidak mengganggu, lalu pukul 8.25 mengganggu. Jadi kesimpulannya itu selama 30 menit perilaku mengganggu itu munculnya sebanyak 3 kali. Kemudian merancang strategi agar perilaku tersebut itu berkurang. Jadi ada stimulasi tim sampling di sini. Guru mengatakan misalkan hari ini saya akan mengamati perilaku anak setiap 5 menit. Guru lalu setiap timer berbunyi itu melihat perilaku anak, beri tanda centang pada anak. Jadi ada perbedaan kegiatan asesmen ini. Kalau asesmen autentik fokusnya itu perkembangan anak secara menyeluruh. Kalau specimen record itu satu kejadian secara rinci. Kalau tim sampling itu frekuensi perilaku. Jadi di sini asesmen pada PAUD bukan bertujuan untuk memberikan nilai kepada anak, tetapi untuk mengetahui perkembangan mereka sehingga guru ini dapat memberikan simulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ketiga teknik asesmen ini saling melengkapi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.